Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan tahun akademik 2022-2023 untuk pertama kalinya dilaksanakan secara offline pasca virus wabah COVID-19 yang terjadi selama 2 tahun lalu. PBAK tingkat Universitas UIN Suska Riau ini digelar dengan meriah di Masjid Al-Jamiah UIN Suska Riau. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adakan upacara pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih di lapangan Rektorat UIN Suska Riau. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adakan kegiatan sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami akan menyajikan informasi seputar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau hanya untuk Anda. Bersama saya Nisa Alkhaira Utari, inilah Suska News selengkapnya. Pemirsa, pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan tahun akademik 2022-2023 untuk pertama kalinya dilaksanakan secara offline pasca wabah virus COVID-19 yang terjadi selama 2 tahun yang lalu. PBAK tingkat Universitas UIN Suska Riau ini digelar secara meriah di Masjid Al-Jamiah UIN Suska Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV, saat ini saya sedang berada di Masjid Al-Jamiah UIN Suska Riau. Dan tepat pada tanggal 30 Agustus 2022 ini, di belakang saya sedang diberlangsungkannya kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan bagi mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023. Dan pada PBAK kali ini, UIN Suska Riau mengangkat tema mewujudkan mahasiswa yang kreatif, inovatif, serta berprestasi dan berakhlak mulia guna mencapai UIN Suska Riau yang gemilang dan terbilang. Kira-kira bagaimana keseruan PBAK kali ini? Yuk langsung kita saksikan liputannya. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan tahun akademik 2022-2023 untuk pertama kalinya dilaksanakan secara offline pasca virus wabah COVID-19 yang terjadi selama 2 tahun lalu. PBAK tingkat Universitas UIN Suska Riau ini digelar dengan meriah di Masjid Al-Jamiah UIN Suska Riau. Pembukaan acara dimulai dengan pemberian sambutan dan arahan kepada mahasiswa baru. Dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Wakil Rektor 1, Bidang Akademik dan Pengembangan Helmiati, Wakil Rektor 2, Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Masud Zain, dan Wakil Rektor 3, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Edi Erwan, terkait sistem pembelajaran di UIN Suska Riau, sarana dan prasarana kampus. Serta di akhir acara terdapat materi modernisasi beragama dan wawasan kebangsaan serta pengenalan organisasi kampus. Pada hari ini alhamdulillah UIN Suska Riau tentunya ini bersama-sama dan juga dengan perguruan tinggi lainnya PTKIN dapat menjalankan PBAK itu dengan secara luring langsung offline seperti saat ini. Tentunya ini diharapkan ke depan mahasiswa kita lebih memahami yang namanya bagaimana itu budaya akademik dan kemahasiswaan yang ada di UIN Suska Riau. Yang menjadi hal menarik dalam pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan ini adalah hadirnya 5.000 mahasiswa baru dari berbagai daerah. Yang menjadi atmosfer baru dalam lingkungan UIN Suska Riau setelah 2 tahun vakum dalam melaksanakan kegiatan kampus. Berkenaan dengan tema yang diangkat dalam PBAK tahun ini, yaitu menjadi mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan berprestasi, serta berakhlak mulia, guna menciptakan UIN Suska Riau yang gemilang dan terbilang. Maka salah satu peserta PBAK dalam penyampaiannya memaparkan bahwa kegiatan ini menambah ilmu dan wawasan serta memotivasi mahasiswa agar dapat terus berprestasi dan dapat menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu.
Tentunya sangat senang Kak, karena ini adalah pertama kalinya, apalagi saya sudah berstatus sebagai mahasiswa ya, tentunya sangat senang dan saya akan mempersiapkan diri untuk kedepannya karena akan banyak lagi tantangan yang akan saya hadapi kedepannya. Berbagai dinamika perkuliahan yang menjadi awal bagi mahasiswa baru diharapkan dalam pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan 2022 ini ialah mahasiswa dapat mengetahui, memahami dan mengerti budaya kemahasiswaan, sehingga dengan mudah dapat beradaptasi dengan lingkungan baru dan menjadi mahasiswa yang berakhlak mulia dan berprestasi, baik itu secara akademik maupun non-akademik. Nah pemirsa, itu dia tadi serangkaian kegiatan pengenalan budaya, akademik, dan kemahasiswaan mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023. Telah banyak rangkaian acara yang telah dilalui, mulai dari kata arahan dan sambutan, serta pemberian materi oleh Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan juga Wakil Rektor 3. Diharapkan kedepannya mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diberikan dan dapat menjadi generasi unggul yang mendukung Universitas Riau mencapai gemilang dan terbilang. Wulan Kurnia, Atika Azura, Suska TV. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau taja upgrading dan musyawarah kerja DEMA FDK periode 2022-2023 di Gedung Teater Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Riau. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau taja upgrading dan musyawarah kerja periode 2022-2023 di Gedung Teater FDK Universitas Riau pada 4 Agustus 2022. Kegiatan yang bertemakan menciptakan intelektual baru berjiwa tangguh, inovatif, dan bertata krama ini dibuka secara resmi oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dengan turut dihadiri oleh Ketua Umum DEMA FDK serta anggota, Ketua SEMA FDK, dan perwakilan HMPS Lingkungan FDK Universitas Riau. Upgrading ini merupakan langkah awal dalam sebuah organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan anggota sebagai indikator yang mendukung kinerja sebuah organisasi, serta untuk membahas dan mengetahui program dan kegiatan yang akan dilakukan. Seperti pemaparan Arwan, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang mengatakan bahwa dengan diadakannya upgrading ini dapat membuat serta melaksanakannya sebuah program untuk mencapai target yang ingin diraih, serta para anggota DEMA FDK haruslah aktif, kreatif, dan dinamis dalam menjalankan tugas masing-masing. Mereka bisa setelah upgrading, mereka merancangkan program, mereka melaksanakan program-program yang mereka rencanakan dalam rangka supaya mahasiswa itu aktif lah, semuanya aktif, kreatif, dan dinamis. Jadi jangan mahasiswa yang lempem, tapi mahasiswa yang aktif, kreatif. Itu kan akan, artinya bahasanya mereka harus lebih cerdas lah. Ketika mereka cerdas, maka mereka bisa merencanakan target. Kegiatan ini mendatangkan 3 pemateri, salah satunya Mega Yustari Pane, yang memaparkan tentang administrasi dan kesekretariatan, di mana menurutnya, administrasi dan kesekretariatan merupakan jantungnya sebuah organisasi yang mencerminkan organisasi tersebut. Selanjutnya, Juniko selaku ketua pelaksana kegiatan ini berpendapat, kegiatan ini berguna untuk mengupgrade semua anggota DEMA, serta menjalankan proker yang telah dibuat oleh masing-masing divisi, agar menciptakan DEMA yang lebih baik untuk Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Riau. Untuk mengupgrade anggota-anggota DEMA di periode 2022 dan 2023 untuk menjalankan proker-proker yang sudah mereka buat untuk menjadi lebih baik itu, untuk membuat anggota-anggota DEMA menjadi lebih baik lagi ke depannya, sehingga bisa menciptakan DEMA yang lebih baik daripada periode-periode sebelumnya. Diharapkan, dengan diadakannya upgrading dan musyawarah kerja ini, seluruh pengurus DEMA FDK dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan ketetapan organisasi, serta dapat lebih amanah dalam mengemban tugas yang telah diberikan. Sonia Syafara, Rahmadani Marhama, Suska TV.
Laboratorium UIN Agriculture Research Development Station atau UART, Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tajak kegiatan launching program Teaching Farm Experience atau TFE. Laboratorium UIN Agriculture Research Development Station, UARDS, Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tajak kegiatan launching program Teaching Farm Experience TFE di gedung Laboratorium Al-Maidah, Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau pada 3 Agustus 2022. Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor UIN Suska Riau yang meresmikan secara langsung program Teaching Farm Experience TFE, Fakultas Pertanian dan Peternakan. Kemudian dihadiri oleh Wakil Rektor 2 dan 3, Dekan Selingkungan UIN Suska Riau, para dosen dan mahasiswa selingkungan Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau. Serta turut hadir CSR PLN Provinsi Riau dan owner Herbalife se-Sumatera. Adapun tujuan dilaunchingkannya program ini ialah untuk mempererat tali silaturahmi antar civitas akademika dan mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dengan produk yang dihasilkan di Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau. Pertama untuk mempererat hubungan silaturahmi antara terutama dengan pimpinan semua civitas akademika. Kemudian ini salah satu produk hasil yang ada di Fakultas Pertanian Peternakan yang untuk kita beritahukan ke publik, khususnya yang ada di UIN Suska Riau. Setelah launching ini ada program itu yang telah disusun semenjak 2019 akan kita terapkan mulai hari ini ke depannya, karena ada minat bakat untuk mahasiswa, terutama yang di Fakultas Pertanian untuk dikembangkan yang berkait dengan risetnya, dengan apanya untuk kesuksesan dia di ke depan di kemudian hari ya gitu tujuannya. Program TFE merupakan program pengembangan minat bakat mahasiswa di bidang pertanian, peternakan, dan gizi. Kegiatan dan pelaksanaannya dikelola oleh tim program TFE bersama Laboratorium UARDS, Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau. Setelah diresmikannya program TFE, kegiatan ini dilanjutkan dengan panen raya sayur hidroponik. Kemudian pengenalan pengolahan produk pertanian dan peternakan dengan berbagai fungsi dan manfaat yang dimiliki oleh masing-masing produk. Serta terdapat pula berbagai jenis makanan dari hasil panen Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau, hingga ditutup dengan makan bersama. Rektor UIN Suska Riau, Hairunas Rajab, menyampaikan harapannya terkait launching program TFE, bahwa dengan adanya keahlian di Fakultas Pertanian dan Peternakan ini dapat memunculkan produk-produk baru yang lebih baik dan berkualitas nantinya. Kemudian ke depan nanti produk lain akan bermunculan, karena kita tahu bahwa memang ada beberapa keahlian di sini, di fakultas ini, misalnya untuk menemukan varietas-varietas baru pada tumbuh-tumbuhan seperti durian dan nanas ya, yang sudah tumbuh dan berkembang terus, dan kita bekerja sama dengan beberapa kabupaten kota. Ini kerja keras kita semua. Dengan dilaunchingkannya program Teaching for Experience, diharapkan dapat mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dengan riset-riset yang ditemukan ataupun produk yang dihasilkan terutama di Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau. Sonia Syafara, Fotania Filza, Suska TV. Pemirsa, setelah ini kami akan menyajikan berita seputar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adakan upacara pengibaran Sangsaka Merah Putih di lapangan Rektorat UIN Suska Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV, saat ini saya tepat berada di lapangan Gedung Rektorat UIN Suska Riau,
Terlihat dengan jelas di belakang saya sedang berlangsung kegiatan upacara bendera dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Terlihat dengan jelas antusias para petugas dan peserta upacara pada hari ini. Kira-kira bagaimana ya keseruannya? Yuk kita lihat-lihat. Setelah usai virus wabah COVID-19 yang terjadi selama 2 tahun lalu, sempat mengurangi aktivitas warga kampus UIN Suskaryau dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, pada 17 Agustus 2022, dapat kembali diselenggarakan secara sakral dan meriah di lapangan Rektorat UIN Suskaryau. Upacara ini diikuti oleh dosen dan pegawai selingkungan UIN Suskaryau. Selain itu, pada prosesi upacara ini dilakukan penyerahan penghargaan Satya Lencana Karya oleh Rektor Khairun Nasrajab kepada dosen dan pegawai yang telah berbakti selama 10, 20, dan 30 tahun. Rektor UIN Sultan Syarif Qasim Riau, Khairun Nasrajab dalam penyampaiannya memaparkan, UIN Suskaryau selalu siap dan sedia untuk memeriahkan acara sakral seperti Hari Kemerdekaan. Dan mereka mengakui tidak ada halangan apapun dalam persiapan acara ini. Karena sesuai dengan dasar-dasar NKRI, bahwa setiap warga negara mampu bertindak cepat demi Indonesia. Semua persiapan tanpa dipersiapkan secara matang pun dia akan jadi matang. Karena kita mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bisa berdiri sendiri dan bisa bertindak cepat. Inilah dasar kenapa bangsa Indonesia itu dengan 17 ribuan pulau bisa menyatu dalam satu NKRI. Dengan antusias yang sangat luar biasa dari para petugas dan peserta upacara bendera, dalam rangka memperingati kemerdekaan RI, berharap ke depannya semoga calon generasi penerus bangsa yang memiliki semangat pejuang yang tinggi, memiliki jiwa nasionalisme yang kuat, kini dapat diberikan dukungan dan diberi fasilitas yang baik oleh negara, sehingga mampu menjadikan mereka generasi emas di tahun yang akan datang. Anak-anak yang cinta nasionalisme tinggi ini, mereka itu diberdayakan, jadi mereka diperhatikan, cuma jadi ada daya semangat mereka untuk kedepannya lebih baik dan dikasih fasilitas yang baik. Nah pemirsa, itu tadi serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun yang dilaksanakan di UIN Suskaryau, yang diawali dengan pengibaran bendera merah putih sekaligus penyempatan Satya Lencana Karya UIN Suskaryau yang ke-10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Dan semoga kedepannya Indonesia dapat lebih maju dan bangkit lagi, serta menuju UIN Suskaryau yang terbilang gemilang. Dito Pratama, Zikra Triani, Suska TV. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau adakan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK Fakultas Psikologi di Aula Lantai 5 Gedung Rektorat UIN Suskaryau. Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau adakan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK Fakultas Psikologi dengan mengangkat tema menciptakan generasi unggul yang berakhlak mulia di Aula Lantai 5 Gedung Rektorat UIN Suskaryau pada 31 Agustus 2022. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Dekan Fakultas Psikologi dan turut dihadiri oleh Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, Kabak TU, Kepala dan Sekretaris Program Studi Psikologi beserta jajaran, Civitas Akademika Fakultas Psikologi, dan diikuti oleh 195 mahasiswa baru Fakultas Psikologi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan Fakultas Psikologi ke mahasiswa dan memberikan gambaran tentang apa saja yang akan dilakukan ke depannya dalam menjalani sistem perkuliahan, serta memperkenalkan budaya akademik yang membangun untuk pencapaian tujuan belajar di kampus. Budaya belajar sebagai mahasiswa khususnya yang lebih banyak mandiri, ya, kemudian yang lebih tekun karena harus lebih banyak kegiatan yang harus mereka kerjakan ketimbang hanya belajar di kelas kan, karena kalau mereka belajar di kelas kan hanya 50 menit untuk satu SKS, ya, yang 2 jamnya mereka harus belajar sendiri, ya. Budaya inilah yang harus mereka pahami. Mulai dengan pembukaan, kegiatan ini dilanjutkan dengan 2 sesi.
sesi pertama, berisikan pemaparan materi oleh Dekan Fakultas Psikologi, Wakil Dekan 1 yang memaparkan materi tentang sistem akademik dan perkuliahan, Wakil Dekan 2 yang memaparkan materi tentang sarana, prasarana, dan surat menyurat, Wakil Dekan 3 memaparkan materi tentang kemahasiswaan dan kerjasama, dan diakhiri dengan tanya jawab antara mahasiswa dan pemateri. Pada sesi kedua, diawali dengan selingan yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Kaprodi S1 Psikologi tentang seluk-beluk perkuliahan di Prodi Psikologi. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh tim PSGA tentang seks edukatif. Kegiatan PBAK ini juga memberi kesempatan bagi mahasiswa baru Fakultas Psikologi untuk berbaur dan menjalin keakraban sesama mahasiswa lainnya sebelum dimulainya perkuliahan. Karena kita kan dari luar belum tahu kan di dalamnya itu seperti apa. Untuk teman-teman bisa lebih akrab lagi ke depannya sama teman-teman baru. Jangan malu-malu buat sharing atau perkenalan atau sebagainya. Diharapkan mahasiswa baru Fakultas Psikologi tahun 2022 ini dapat menjunjung tinggi nama fakultas dan menciptakan mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Habil Hamdi Ramadan, Muhammad Rafi, Suska TV. Setelah ini kami masih memiliki berbagai informasi menarik lainnya. Di antaranya, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adakan kegiatan sidang secara terbuka. Tetaplah bersama kami. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adakan kegiatan sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Suska TV. Saat ini saya sedang berada di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau dalam rangka sidang senat terbuka pengukuhan guru besar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, pada sidang senat terbuka kali ini akan dikukuhkannya 4 guru besar, yaitu Profesor Dr. Hajah Helmiati SAG MAG, Profesor Edi Erwan SPT MSc PhD, Profesor Dr. Hajah Yendraliza SPT MP, serta Profesor Dr. Haji Muhammad Syaifuddin SAG MAG. Bagaimana proses atau berlangsungnya sidang senat terbuka pada kali ini? Simak liputannya. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adakan kegiatan sidang senat terbuka pengukuhan guru besar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau pada 4 Agustus 2022. Dalam kegiatan sidang senat terbuka kali ini, dikukuhkannya 4 guru besar, di antaranya Helmiati Bidang Ilmu Sejarah Islam Asia Tenggara Pasca Sarjana UIN Suska Riau, yang merupakan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Edi Erwan Bidang Ilmu Nutrisi, Fisiologi Produksi dan Behavior Ternak Unggas, Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau, yang merupakan Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Yendraliza Bidang Ilmu Peternakan Reproduksi Ternak Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau, serta Muhammad Syaifuddin Bidang Ilmu Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Acara ini turut dihadiri oleh Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ketua Senat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta anggotanya, Rektor Kepala, serta keluarga besar dari pihak guru besar yang turut menyaksikan proses sidang senat terbuka pengukuhan guru besar. Tidak hanya itu, acara ini juga turut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia atau Dirjen Pendis Kemenak RI, sekaligus mengukuhkan serta pengalungan medali 4 guru besar yang didampingi oleh Rektor UIN Suska Riau. Salah satu guru besar yang dikukuhkan pada sidang senat terbuka kali ini, Muhammad Syaifuddin, menyatakan bahwa bentuk persiapan untuk mendapatkan gelar guru besar adalah menciptakan karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi yang tentunya sesuai dengan tridharma perguruan tinggi.
Ya, baik, tentu sesuai dengan tugas dosen Tridharma Perguruan Tinggi. Selain pendidikan dan pengajaran, juga ada penelitian. Maka dalam penelitian itu juga ada publikasi ilmiah, yaitu tulisan-tulisan yang dipublikasikan di jurnal internasional Scopus. Itulah sebagai salah satu dari syarat untuk mendapatkan guru besar. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Khairunas Rajab, berpesan bahwa seorang guru besar harus senantiasa bersemangat untuk menciptakan karya ilmiah atau ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat. Guru besar tidak boleh berhenti terus berkiprah dengan berpuas hati dengan memperoleh gelar ya, tapi harus terus mengukuhkan, meneguhkan keyakinan bahwa guru besar akan termanfaatkan oleh umat jika penambah kekayaan keilmuan tetap bisa dipertahankan. Selain prosesi pengukuhan guru besar, bentuk kegiatan lainnya yang berlangsung pada sidang senat terbuka kali ini ialah penampilan video profil masing-masing guru besar, serta penyampaian orasi ilmiah yang disampaikan oleh setiap guru besar yang sesuai dengan bidangnya. Nah, itu tadi dia pemirsa proses berlangsungnya sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Harapannya semoga guru besar yang telah dikukuhkan pada sidang senat terbuka kali ini dapat terus melahirkan karya-karya yang menginspirasi, tentunya bermanfaat bagi masyarakat khususnya UIN Suska Riau, serta mampu mewujudkan visi dan misi dari UIN Suska Riau ke depannya. Al-Ghifari, Nisal Khaira, Suska TV. Dalam menyambut tahun ajaran 2022-2023, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan mahasiswa baru dalam menjalani aktivitas perkuliahan. Berikut beberapa tanggapan dari mahasiswa baru mengenai persiapan dalam menjalani aktivitas perkuliahan di UIN Suska Riau. Menyambut tahun ajaran 2022-2023, segala aktivitas kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mulai kembali dibuka. Sebagian besar mahasiswa UIN Suska Riau mulai berdatangan menuju UIN Suska Riau, serta mempersiapkan segala perlengkapan perkuliahannya, tak terkecuali mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau PBAK tahun 2022. Baik universitas, fakultas, hingga prodi masing-masing, sebagai tahap awal bagi mahasiswa baru untuk mengenal kampusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV. Memasuki dunia perkuliahan memang menjadi hal yang ditunggu oleh mahasiswa baru. Meski terdengar menyenangkan, terkadang mempersiapkan perkuliahan juga merupakan hal yang cukup memusingkan loh. Lantas bagaimana ya persiapan mahasiswa baru UIN Suska Riau untuk menjalani perkuliahannya? Dan kira-kira apa saja hal yang ingin dicapai oleh mahasiswa baru UIN Suska Riau selama perkuliahan nantinya? Yuk langsung aja kita lihat. Perasaan saya tentunya seneng kan Kak, terus bangga juga karena di luar sana ngelihat banyak orang-orang sukses yang berasal dari UIN Suska Riau. Pastinya senang karena bisa menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi dan bisa menjadi bagian dari mahasiswa UIN Suska Riau. Itu termasuk sebuah impian semua orang dan saya bersyukur bisa masuk ke UIN Suska Riau. Kalau menurut saya pengertian mahasiswa itu adalah level up dari siswa. Kalau siswa itu belajar, menerima pelajaran dari guru, menerima pelajaran dihafalkan. Kalau untuk mahasiswa ini dia menerima pelajaran dari dosen, kemudian diamalkan di kehidupan sehari-harinya dan bisa mengembangkan nalar pikirannya dan bisa dimanfaatkan kepada masyarakat banyak. Karena di mahasiswa itu ada kata maha yang berarti lebih tinggi daripada kata siswa. Dan menurut saya UIN Suska adalah tempat yang baik untuk menuntut ilmu, didukung dengan lingkungan yang asri dan sosial pendidikan yang bagus. Menurut saya mahasiswa itu tangan masyarakat ya, maksudnya mahasiswa ini membantu menyuarakan suara masyarakat kepada atasan negara ini gitu. Kalau untuk UIN Suska Riau ini
Menurut saya kampus yang bisa dibilang megah, luas juga, menyenangkan lah intinya. Yang tentu sajanya seperti memperkuatkan mental, menghadapi segala sesuatu seperti tekanan pelajar, tugas-tugas, dan juga bersosialisasi bersama teman-teman untuk menambah teman, wawasan, dan relasi. Tentunya mental yang pertama, mental untuk sosialisasi kepada teman, dosen, kakak tingkat, mungkin juga di lingkungan kos-kosan juga. Persiapan itu pertama dulu mencari kos Kak, karena jauh dari Padang Panjang ke Pekanbaru ini. Itu pertama. Kedua, ya nyiapin buku aja satu misalnya Kak. Kalau untuk target yang dicapai banyak sih. Ya seperti saya ingin menjadi lulusan terbaik di wisuda nanti, ingin mengikuti organisasi kemahasiswaan di sini, sehingga ketika saya sudah keluar dan mencari kerja bisa bermanfaat bagi masyarakat dan bisa menjadi pekerja terbaik di perusahaan yang akan saya ikuti nanti. Tentunya mencapai IPK yang tinggi dan mengikuti berbagai organisasi yang di sini serta aktif dalam organisasi kemahasiswaan lainnya seperti SEMA ataupun DEMA. Nah itu dia pemirsa beberapa tanggapan atau suara dari mahasiswa baru UIN Suskaryau terkait persiapan mahasiswa baru dalam menjalani perkuliahan nantinya. So buat kamu mahasiswa baru UIN Suskaryau angkatan 2022, selamat bergabung di UIN Suskaryau ya. Selamat menjalani tugas sebagai generasi penerus aspirasi rakyat. Hidup mahasiswa Indonesia. Ihsanul Busra, Kelsya Joner, Suska TV. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adakan workshop penyusunan bisnis plan dan pembuatan company profile di Five Hotel, Pekanbaru. Sebagai wadah untuk menjadikan mahasiswa yang hebat dan kreatif dalam berbisnis, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau mengadakan acara workshop penyusunan bisnis plan dan pembuatan company profile yang berlangsung di Five Hotel Pekanbaru pada 23 Agustus 2022. Pada kegiatan workshop ini turut dihadiri oleh Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 3, pemateri, serta mahasiswa selingkungan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suskaryau. Acara ini dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Ari Pistiana Dewi mengenai pembuatan rencana bisnis unit badan usaha mahasiswa, beserta tips untuk mahasiswa yang ingin memulai karir dalam berbisnis. Setelah dilakukan pembekalan di hari pertama, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini diisi dengan penyampaian materi mengenai tips menjadi mahasiswa yang produktif, jihad bisnis, serta bisnis plan dan pembuatan company profile. Tak hanya materi saja, di sini mahasiswa dibimbing agar mampu menguasai ilmu seputar bisnis dan bisa menciptakan bisnis baru, serta membuka peluang menciptakan lapangan kerja melalui bisnis plan ini. Itu untuk mahasiswa agar bisa berbisnis, untuk lebih terciptanya mahasiswa yang kreatif. Wakil Dekan 3 Fakultas Sains dan Teknologi, Kunaifi berharap, setelah tamat dari perguruan tinggi, mahasiswa tidak hanya fokus dalam mencari pekerjaan, tetapi mahasiswa mampu menciptakan bisnis serta lapangan kerja. Mahasiswa sekarang ini dihadapkan pada banyak tantangan. Tantangan itu adalah tantangan untuk memperebutkan peluang kerja di masa depan. Kalau mahasiswa bermimpi untuk menjadi karyawan, bermimpi untuk menjadi pegawai, itu akan sulit. Karena terlalu banyak alumni dari perguruan tinggi, sementara peluang kerja tidak sebanyak itu. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan untuk lebih produktif, supaya mereka tidak mencari pekerjaan, tetapi mereka justru menciptakan pekerjaan. Melalui workshop ini, diharapkan mahasiswa mendapat gambaran tentang masa depannya dalam berbisnis dan mampu membuka jalan bagi khalayak luas, khususnya di Indonesia. Habil Hamdi Ramadan, Rizal Nasution, Suska TV. Pemirsa, informasi mengenai penyusunan workshop Business Plan Fakultas Sains dan Teknologi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.